Dan hari ini yang penting banget kita akan belajar pembelajaran tentang klaster yang ada di Indonesia. Banyak nih dan banyak yang berhubungan dengan klaster agama. Begitu nggak sih Dokter Dewi? Ya betul. Hari ini kita akan bahas lebih ke arah kegiatan keagamaan atau mungkin terkait dengan rumah ibadah. Akan lebih banyak di sana. Ternyata klaster kita macam-macam ceritanya, bukan cuma barangkali ngebayang ini pasti pengajian atau tahlilan, masih banyak yang lain begitu ya. Kita mulai dari mana Dokter Dewi? Oke, yang pertama mungkin kita akan ngebahas terkait dengan kenapa sih akhirnya muncul klaster itu atau muncul penularan. Kenapa gitu ya? Betul. Sebenarnya kalau kita melihat dari banyak kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, semua berawal karena ada aktivitas sosial terutamanya di mana banyak terdapat orang berkumpul dalam satu waktu, dalam satu ruangan. Ini yang mengakibatkan akhirnya terjadi kerumunan. Muncul kerumunan, kemudian akan sulit untuk menerapkan jaga jarak. Ketika jaga jarak sulit diterapkan, kemudian 3M-nya tidak tadi dilakukan juga, maka akan terjadi potensi penularan COVID-19 dari salah satu orang yang mungkin terinfeksi walaupun nggak ada gejala nih. Karena kita tahu sekitar 60-80% penderita COVID ini tidak ada gejala atau gejalanya ringan sekali. Nah, ini sekarang saya jadi bertanya begini, bahwa kalau misalkan kita kumpul rame-rame, apapun acaranya lah, kalau kita sudah tidak bisa menjaga jarak, kalau kita masih pakai masker gitu ya, cuci tangan pakai sabun, nggak akan megang-megang wajah kalau kita nggak yakin ini bersih, kita masih bisa melindungi diri sendiri nggak sebetulnya? Itu justru perlindungan selanjutnya ketika kita sudah sulit untuk menerapkan jaga jarak. Satu, pastikan masker tidak dibuka. Kedua, masker yang digunakan dengan benar. Yang ketiga, bahannya juga harus sesuai dong, sesuai dengan bagaimana kemampuan filtrasinya. Ini pasti juga akan sangat mempengaruhi. Dan yang keempat, itu yang paling penting, jangan sampai menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Oke, jadi pemirsa nih ceritanya jadi banyak nih sebetulnya, bahwa kita bukan bicara saja bahwa kita akan berkerumun, tapi di kerumunan tersebut ternyata banyak sekali kemudian tidak pakai masker. Betul. Banyak sekali kemudian yang pegang wajah tanpa disadari barangkali ya. Oke, silakan Dokter Dewi. Nah, selanjutnya hari ini kita mau belajar sama-sama nih Dokter Lula. Kita akan berbicara mengenai generasi penularan. Sebelum saya berbicara terkait dengan flashback, klaster-klaster apa yang pernah kita lihat dan menjadi pembelajaran, jangan-jangan asal mula klaster perpindahan satu orang ke daerah yang lain mengakibatkan penambahan kasus di sana. Yang pertama saya akan mengajak masyarakat Indonesia untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan generasi penularan pada saat dilakukan kontak tracing atau pelacakan kontak pasien positif COVID-19. Dokter Dewi, saya kalau mendengar generasi, kan kesannya itu generasi penerus bangsa gitu kayaknya ya, gitu ya, yang bagus-bagus. Tapi ini adalah generasi penularan. Generasi penularan. Negatif dong jadinya ya. Betul. Jadi ini kalau nanti ada yang berbicara, oh iya nih karena sudah dilakukan penelusuran sampai generasi ketiga. Apa sih maksudnya generasi ketiga? Apa sih generasi kedua? Nah biar ini jelas ya. Kita gambarkan pelan-pelan. Yang pertama, ini kita tahu yang warna merah pertama di ujung kiri, kita sebut dengan index cases atau primary cases atau kasus pertama nih. Ini sumbernya nih. Sumbernya nih ada satu orang yang positif nih. Ini masih generasi 0 sebenarnya. Kemudian dari satu orang positif ini menularkan kepada orang yang lain. Misal paling mudah adalah keluarga biasanya. Keluarga yang tinggal serumah, kerabat dekat. Maka ini muncul penularan yang disebut dengan orang-orang yang tertular dari pasien pertama. Ini masuk sebagai generasi 1. Baik. Setelah dilakukan penelusuran kontak lagi, kenapa akhirnya penyelidikan epidemiologi dan kontak tracing itu sangat penting untuk melihat pattern ini, untuk melihat pohon dari penyebaran kasus. Ternyata orang yang dari generasi 1 pergi lagi nih, mungkin dari salah satu keluarganya, misalnya yang warna merah ini seorang bapak, dia pulang ke rumah menularkan istrinya generasi 1. Istrinya pergi lagi ke kantornya, ketemu dengan rekan-rekan kerja, ternyata tertular, masuklah mereka menjadi generasi kedua. Dari generasi kedua ternyata mereka berinteraksi lagi nih dengan orang-orang di sekitar misalnya. Ini masuk ke generasi ketiga. Dan ini gambarannya sederhana aja nih ya pemirsa ya. Bisa lebih dari 2, bisa jadi 10, bisa jadi generasi 1-nya bisa 10, generasi 2-nya masing-masing bisa 10 lagi. Sudah berapa banyak tuh sebetulnya. Itu kenapa akhirnya kontak tracing dilakukan untuk meminimalisir adanya penularan dari pasien positif satu orang ke orang yang lain. Semuanya ditanya, kapan sih pernah ada kontak erat? Biasanya ini durasi minimal berdiskusi atau berkontak erat ini 15 menit biasanya.
Ini kita tanyakan, kemudian frekuensinya berapa kali, siapa aja sih yang sebenarnya mungkin, oh iya saya pernah ngobrol nih sama si A 1 jam, oh iya pakai masker atau nggak pakai masker, ini akan juga mempengaruhi, tapi penelusuran kontak erat masih akan dilakukan. Baik. Jadi tadi sudah memahami nih generasi 1, 2, 3 itu seperti apa. Iya. Jadi bisa jadi seseorang tertular, mungkin dia bukan generasi 1, mungkin dia generasi 2 atau generasi 3 sebenarnya, yang berasal dari penularan-penularan yang sudah terjadi jauh sebelumnya. Dan kalau bicara tadi kerumunan, berarti generasi satunya sudah banyak banget pasti. Betul. Bisa kita jadi belum ini generasi kedua nih padahal. Betul. Iya. Bisa jadi pohon tracingnya akan sangat ruwet, Dokter Lola, karena bisa jadi ada orang yang terinfeksi namun tidak teridentifikasi. Bisa juga seperti itu. Ini beberapa challenge atau tantangan yang ditemukan di lapangan pada saat dilakukan penelusuran kontak. Dan ini barangkali juga cerita kenapa Bapak Ibu suka protes kalau masuk ke satu tempat belanja gitu ya, yang kemudian sulit tulis nama, alamat semua. Ini adalah mengejar generasi ini juga ceritanya. Kalau ketahuan ada satu, jangan-jangan kita masuk ke generasi ke-1 atau kedua atau ketiga barangkali, Mbak. Ya, betul. Silakan. Jadi ini gambarannya. Kita lanjut, Dokter Lula. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa, sebenarnya ini kejadian lampau, sudah lama terjadinya, namun perlu kita ulas kembali untuk menjadi pelajaran. Nah, yang pertama kalau diingat, memang kita fokus hari ini berbicara mengenai kegiatan keagamaan salah satunya. Di sini kita pernah ingat dulu di Bogor pernah dilaksanakan sebuah acara dari sidang GBIP Sinode. Ini tuh di akhir Februari tahun 2020 dihadiri kurang lebih sebesar 685 peserta. Jadi banyak nih yang hadir. Kalau kita ingat juga sebenarnya ini kan Februari nih acaranya. Iya, kita masih belum ngerti mengenai yang namanya COVID ini. Dan ternyata setelah ditelusuri kembali, ternyata dari kegiatan tersebut ini melahirkan kasus positif di 5 provinsi dengan total 24 kasus, tapi ini memang pelacakannya sudah sampai generasi ketiga. Nah, biar tadi paham tuh. Berarti bukan berarti 24 kasus itu berasal dari semua yang datang ke acara. Bukan. Yang datang ke acara ada yang positif, dia kembali ke rumah, bisa jadi menularkan keluarganya, keluarganya mungkin menularkan yang lain, sampailah ke generasi ketiga mampu terdeteksi dengan total kasus tercatat 24 kasus di 5 provinsi. Berarti di acara tersebut bukan 24 orang positif loh, bukan. Betul. Karena ini udah sampai generasi ketiga. Dan kalau kita lihat angkanya di sini 60% justru dari keluarga atau kerabat yang tidak ikut acara, tapi tertular dari anggota keluarga yang menghadiri acara tersebut. Baik. Jadi ini yang kita lihat. Oke, satu tempat acara banyak orang berkumpul di satu waktu, ketika kembali ke daerahnya masing-masing terjadi penularan. Ini baru kita temukan di 5 provinsi nih. Bisa jadi lebih karena waktu itu kan di awal-awal nih kan masih bulan Maret, April, semuanya masih tune in nih terkait dengan pemeriksaan COVID-19.